Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Dana Sri Aisyah Mafadilsa Sidiki dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro dengan NIM 44032565109. Jadi hari ini saya akan menjelaskan materi CAD/CAM menggunakan SolidWorks. Jadi hari ini kita akan mendesain dua dimensi menggunakan SolidWorks. Jadi pertama yang kita perlu adalah memiliki aplikasi SolidWorks yang berada di sini. Untuk versinya terserah, saya menggunakan versi tahun 2025. Langsung saja kita buka aplikasinya. Oke, jadi pertama yang kita perlu di sini tuh ada part assembly drawing. Nah, jadi kita di sini pakainya yang part ya, karena kita membuat dua dimensi menggunakan POV top plane. Untuk drawing ini dia sendiri pure draw, jadi kita kayak ngebuat literally bener kayak di kertas gitu. Oke, kita langsung pencet yang part. Nah, FYI di sini saya menggunakan mmgs ya. Jadi mmgs ini milimeter, gram sama second. Nah, kita juga bisa milih-milih di sini mau pakai mks yaitu meter, kilogram, second, atau cgs centimeter, gram, second, atau juga IPS inch, pound, second. Nah, tapi di sini saya memakai mmgs yaitu milimeter, gram, sama second. Nah, jadi pertama yang harus kita lakukan itu kita pilih yang sketch ini ya. Nah, kita di sini bisa pilih mau di front plane, top plane, atau right plane. Jadi ini adalah seperti POV-nya. Nah, jadi karena kita membuat dua dimensinya dulu, jadi kita pertama harus pakai yang top plane dulu ya. Jadi dan di sini juga ada trimetiknya, yaitu kayak X, Y, Z ya. Y ke atas, Z ke depan, dan X itu ke samping. Jadi kita pakai Y dan kita pilih yang top plane. Oke. Jadi di sini itu kita udah dikasih titik tengahnya ya, titik tengah di sini. Nah, kita mau buat apa sih? Nah, saya akan membuat modul ini, latihan soal yang nomor 1A ini. Nah, ini adalah bangun datar sederhana ya, sebenarnya ini cuma dari persegi panjang saja. Nah, gimana sih cara ngebuat desain kayak gini di SolidWorks? Nah, saya akan menjelaskannya. Jadi pertama di sini kan yang kita perlukan tuh dia adalah base bangun datar itu kan adalah persegi panjang ya. Nah, di bagian kiri atas ini dia tuh udah ada tersedia bangun datar seperti line, corner rectangle, straight slot, polygon, terus ada center point arch, circle, spline, ellipse, dan sketch fillets. Nah, ini tuh memiliki fungsi yang berbeda-beda. Nah, jadi karena base yang kita gunakan di sini adalah persegi panjang di sini ya. Jadi kita pertama menggunakan persegi panjangnya dulu ya. Nah, juga persegi panjang di sini tuh kita ada bermacam-macam. Jadi ada corner rectangle, center rectangle, 3 point corner rectangle, 3 point center rectangle, dan parallelogram. Nah, jadi saya mau menggunakan yang corner rectangle. Kalau corner rectangle itu kita tinggal tarik garis dari salah satu titik gini. Nah, kalau yang center rectangle kita dari titik tengah dia menyeluruh ke seluruh bagiannya. Tapi kali ini saya akan menggunakan yang corner rectangle. Nah, kita langsung buat aja di sini base-nya dia di sini dia persegi panjangnya ke bawah ya. Berarti kita buat saja seperti ini misal. Nah, gini ya teman-teman. Oke. Tapi di sini kan saya kan belum ngasih ukurannya ya. Oh ya. Terus buat yang fitur-fitur di sini, ini tuh untuk senternya ya. Terus kalau ini kita bisa langsung kayak misal bingung nih gimana sih caranya biar bisa ngezoomin, kita zoomin pakai ini bisa gitu. Nah, terus di sini ada fitur namanya Smart Dimension. Nah, Smart Dimension ini ada macam-macamnya ya.
Smart Dimension ini buat mengukurnya, mengukur kita ini mau berapa ukurannya sih. Nah, di sini kan dia tingginya, lebarnya kan dia 30 ya. Berarti kita tinggal pencet Smart Dimensionnya, terus kita tarik dari sini. Nah, terus kita bisa langsung ngetik aja 30. Nah, dia langsung keukur ya. Terus yang di sini 135. 135. Oke. Nah, begini. Nah, ini udah jadi ya. Dia bagian sininya tuh udah jadi. Tinggal yang bagian sini. Nah, ini teman-teman, kalau misal kita lihat, ini sebenarnya itu adalah persegi panjang juga. Tapi dia dipotong. Nah, gimana sih cara ngepotongnya? Nah, sebenarnya tuh simple guys. Dia kita tuh bisa pakai yang begini nih, yang pakai line gini. Tapi itu nggak efektif banget ya kalau menurut saya. Nah, jadi saya pakainya center rectangle juga. Tinggal tarik aja dari sini ya. Sinilah perkiraan ya. Perkiraan sini, terus kita tarik ke sini. Nah, begini. Oke. Terus dia minta sininya 25. Oke. Sini 25. Oke. Terus kesininya 55. Oke, terus ininya kesini 40. Nah, teman-teman, kalau begini, yang ketarik itu dia dari keseluruhan persegi panjang yang ada di sininya. Nah, gimana sih cara kita ngepotong garis yang bagian ini dulu? Nah, di sini tuh ada namanya trim entities. Nah, trim entities kita bisa buat ngepotong garis yang mau kita potong. Tinggal diginiin aja. Nah, udah kepotong kan? Jadi kita di sini tinggal berapa tadi? 40 ya? 40. Nah, sudah jadi. Sesimpel itu, teman-teman. Nah, udah ya guys, udah sama persis kan ya, 30, 40, 55, 25, 30, 35, 30. Oh ya, sorry, yang di bagian sini belum kita taruh 30 juga. Sebenarnya sama aja, nah kan benar sama. Oke. Nah, gitu teman-teman. Oke, 30 ya, 35, 25. Seperti ini. Nah, teman-teman bisa ngeliat di bagian bawah sini tuh ada tulisan full define. Nah, full define ini apa sih? Full define tuh menyatakan bahwa desain yang kita gambar tuh dia udah sesuai presisi, atau istilahnya dari satu garis ke garis lain itu dia udah sesuai titik dan udah saling menyambung gitu. Misal gimana kalau enggak fully define kayak yang tadi, masih under define. Nah, seperti ini kan dia masih under define ya. Karena garis ini dia belum diketahui apa ya, belum diketahui ukuran dan belum sesuai dengan titiknya gitu. Nah kalau seperti ini kan dia udah fully define ya. Nah, itu untuk yang nomor 1. Oke, kita langsung lanjut aja ke soal yang B ini. Oke, di sini sudah mulai kelihatan rumit, tapi nggak apa-apa, kita akan coba aja. Jadi dimintanya ini dia base-nya tuh persegi panjang juga ya. Kesini tuh persegi panjang, nanti dia ke bawah ini juga persegi panjang, terus ada setengah lingkaran, terus di dalam lingkaran ini, setengah lingkaran ini ada persegi panjang dan lingkaran juga. Jadi pertama ya, oh ya, di sini kan ada center line ya. Center line itu adalah garis tengah atau titik tengah. Jadi pertama, center line itu ada di bagian line sini ya. Gunanya tuh buat agar kita tahu titik tengahnya itu di mana. Ini adalah semacam line bantuan. Lalu diminta untuk persegi panjang ke kanan dan ke kiri. Oke. Karena persegi panjangnya ada di tengah ya. Jadi saya kali ini bakalan pakai yang center rectangle.
Dan center rectangle ini bakalan saya taruh titiknya tuh di tengah sini dan bakal tarik garis aja kayak gini. Nah, kira-kira seginian lah ya. Oke. Terus diminta lebar 10, panjangnya 80. Langsung aja smart dimension 80 ya. 80. Terus lebarnya 10. Oke, udah. Terus diminta lagi persegi panjang ke bawah sini, dia panjangnya 48. Karena dia di sini nanti setengah lingkaran, jadi kita nggak pakai lebarnya ya, panjangnya 48. Nah, saya bakal pakai yang corner rectangle. Jadi kita kira-kira di bagian sini aja lah, segini. Nah, oke. Terus tadi 48 di sini. Oke. Nah, ini kan masih under define ya. Under define-nya tuh kenapa? Karena di bagian sini kanan kiri ini itu belum diketahui. Tapi sini dia nggak dikasih tahu ya diketahuinya berapa. Nah, pertama kita mau ngetrim dulu deh. Mau ngetrim dulu di bagian sininya biar kita bisa ngukur ininya berapa. Kita trim dulu di bagian sini. Nah, coba kita lihat ya. Nah, di sini kan dia otomatis kehitungnya 17,91 ya. Terus bentar. Terus yang di bagian situ 15,18. Sebenarnya simpel aja. Kalau mau gampang, itu di tengah-tengahnya. Tengah-tengahnya kita ambillah sekitaran 23. Ini kita ubah 23 dan ini juga 23. Sorry, mana deh. Nah, ini 23 juga. Oke, nah jadi kanan kiri itu 23. Oke, biar dia bisa full define, biar nggak under define juga. Oke, next setengah lingkarannya. Dia minta setengah lingkarannya, berarti di sini kita harus ngetrim dulu di bagian sini. Nah setengah lingkaran kita pakai yang ini ya. Di sini ada center point arcs sama tangent arcs sama 3 point arcs. Bedanya apa? Bedanya cuma di sini doang nih teman-teman. Nih, kita pakai yang ini. Nah, kita pakai yang satu, dia tuh ujung ke ujungnya 1, 2 sini, jadi biar bisa gini. Nah, jadi titiknya tuh 2 gini ya. Jadi otomatis ada titik tengah di sini. Dia pakai yang ini. Terus dimintanya dia jari-jarinya 17. Kita pakai smart dimension. Ini jari-jari udah otomatis 17. Kalau udah otomatis gini berarti ya udah benar. Terus next di sini ada persegi panjang. Kita persegi panjangnya pakai yang corner rectangle aja. Kita dari sini pastiin ini kan dia menyatu gini ya teman-teman ya. Sini sama sini menyatu. Jadi kita dari sini kita pastiin dia menyatu. Gitu. Kalau dirasa belum menyatu, ini diubah-ubah aja nih sampai ada muncul kayak gini. Nah, terus diminta lagi ke sana 24. Terus dia ke atasnya 18. Oke. Terus kayaknya di sini dia nggak ada bawahannya ya. Kalau kita trim, nah kalau kita trim dia under define teman-teman. Oke. Terus lingkarannya diketahuinya jadinya 13 ya teman-teman. 13 tinggal pakai aja di circle yang ini nih. Kita pakai yang tipe yang dia di tengah gini, ini langsung menyebar. Nah, gitu. Terus 13. Oke. Sudah jadi.
Jadi basicnya di sini masih persegi panjang. Oke, selanjutnya kita mau buat yang ini, yang nomor 3 alias C. Jadi base-nya di sini dia persegi panjang dengan ukuran di sini 165 dan di sininya 80. Jadi langsung aja kita buat pakai persegi panjang. Oke. Terus 165, terus ke samping itu 80, ke samping 80. Oke, gini. Nah, next mau benerin di bagian kiri kanannya ini dulu, R10 sama R12. Nah, buat benerin kayak gitu tuh kita pakainya yang ini, sketch fillets. Nah, kita tinggal pasang aja, ini kan 10 ya, 10, terus dipasang di bagian sininya. Nih, tinggal klik aja, terus centang. Nah, ini otomatis udah ke iniin 10. Terus di sebelah kanannya tuh 12. Tinggal di sini diganti jadi 12. Terus di bagian kita mau pakai di bagian kanannya. Nah ini. Terus dicentang. Oke, udah 10, 12. Terus selanjutnya kita mau bikin dulu kanan kiri lingkarannya ini. Kanan kiri. Ini dia 25 ya. Bentar. Ini kan jadinya 25, berarti 25 dikali 2, 50. Kita tarik dari sini aja. Bentar. Circle di bagian sini lah. Ini diganti jadi 50. Aduh. Nah, kan jadinya 25, berarti diameternya 50 ya kan? Oke. Mohon maaf teman-teman. Oke, next di sini juga 25 ya. Berarti diameternya 50. Tinggal dikali 2 aja guys. Kegedean, salah. Bentar. Nah, seginian. Terus tinggal diganti aja ini 50. Oke, gitu. Nah, terus kita mau buat yang di bagian dalam ini dulu. Ini diameternya 24, yang di dalam 13. 24, 13. Oh, kita bikin ini dulu, center line dulu aja guys. Center line di sini sama sini deh. Itu. Terus bisa nggak? Kalau salah, oke, bisa, benar. Terus center line juga. Ini udah sih. Berarti 24 ya.
24. Kita bikin gini dulu aja biar nggak bingung. Nah ya, terus yang di bagian dalam ini tuh dia 13. Terus yang ininya 24. Oke. Nah, terus yang di bagian kanannya 18, luarnya, dalamnya 11. Kita bikin center line dulu. Center line ke sini. Oke. Terus ini kita buat begini dulu, baru lanjut diukur. Oke. Terus 18 sama dalamnya 11. Keluarnya 18. Keluar 18. Dalamnya 11. Sorry, bentar. Oh sorry, ini aku luarnya salah. Luarnya harusnya 11. Dalamnya yang 11, luarnya 18. Nah gini, jadi kebalik. Oke, udah full depth. Ini kita taruh sini aja biar nggak terlalu nganu. Terus lanjut, kita mau coba potong dulu pakai trim ya, pelan-pelan, semoga bisa. Oke. Terus ini juga dipotong. Oke, nggak jadi full depth guys. Bentar, ada yang salah. Apa yang salah kira-kira? Oke, ini harus dikasih center line dari sini ke sini. Harus dikasih center line kayaknya deh. Dari sini ke sini kan, dari ujung ke ujung lah. Nah gitu. Terus kita mau potong di bagian sininya. Bentar, tapi yang bagian situnya dia nggak ke full depth. Nah oke teman-teman, jadi udah begini. Ternyata tadi ada yang salah. Ini harus dikasih center line dulu, atas bawah kanan kiri. Di sini juga. Nah terus selanjutnya diminta di bagian tengah sini ya. Ini kita bikin center line dulu begini sama begini. Nah ini kita pakai ini aja. Kita pakai yang ini rectangle yang biasa. Ini terus sama kita pakai ini aja. Salah. Nah kita pakai arc yang ini. Kita sambungin dari sini ke sini. Oke. Terus dia diminta ininya dia 20. Terus ke atasnya 25. Oke. Nah terus ini kita trim di bagian sini.
ring bagian sini. Kita bikin ini dulu aja deh, ininya 5, kita bikin 5 di sini, ini 5 sini. Nah udah, terus ini ke sini. Oke. Udah, terus ada jarak antara itu. Ini. Kita pakai insert line dari sini ke sini. Nah. Ini jaraknya kita 23-in aja. Terus yang ini juga kita 23-in. Bentar, harusnya sih bisa ya 23 atau 2. Nah oke, jadi udah jadi kayak gini. Intinya nanti ini kita bikin center line dulu begini, 17,5. Terus next kita mau bikin yang di bagian sininya. Ini kita perlu 4 lingkaran. Jadi pertama kita ngukur dulu dia kesini 40 sama kesininya 40. Terus sini ke sininya juga 40. Nah oke, jadi kita udah ketemu titik tengahnya di situ. Ini udah ketemu titik tengahnya di sini. Habis itu kita mau ini lingkarannya lingkarannya 12, 23, 30, 40. Kita pakai yang ini di sini. 1, 2, 3. Oke. Terus di sini 12. Terus
sama yang terakhirnya 40. Oke. Udah, terus selanjutnya yang di sebelah sini, ini di sini 38, ke sininya 42,50. Jadi ke atasnya di 38. Terus 42,50. Udah, terus berarti kan titik tengahnya di sini ya. Kita iniin dulu, tarik garis ke sini. Terus ini ke sini. Sorry. Kurang pas. Ini ke sini. Nah, udah titik tengahnya udah ketemu di sini. Oke. Nah, terus selanjutnya tanda panah ini dia ukuran sininya 30, R-nya 7,50. Kita pakai ini straight slot. Tarik aja dari daerah sini lah. Sini ke sini. Nah, gituan lah. Terus ininya 30, terus R-nya 7,50. Oke. Bentar. Kita naikin dikit. Nggak bisa naikin kah? Dinaikin. Nah, dah. Terus kita buat center line lagi dari sini ke sini. Terus dari sini ke sini. Buat ini belum pas. Ini buat menentukan titik. Nah, ini. Nah, oke. Udah, ini belum pas, bentar. Belum pas ternyata, bentar. Nah, udah. Terus sama ini juga 30 sama 7,50. Nah, udah teman-teman, jadi intinya nanti kita full defining, kita rapiin segala macam biar bisa jadi full define. Jadi nanti hasilnya seperti ini. Oke teman-teman, ternyata gini caranya. Pertama kan
Ini kita di trim dulu ya, karena di sini dia diminta buat nggak ada garis di situ. Nah, tapi kan di sini under define, jadi kita harus ngilangin garis ini dan nyambungin garis ini ke sini biar dia bisa full define. Nah, oke. Kan udah full define. Nah, sekarang kita mau membuat bagian sininya. Jadi pertama kita harus ngitung dulu yang diminta di sini itu ke atas itu 25,78, terus ke sampingnya 20,85 dan ketemu nanti titik tengahnya di sini. Oke. Berarti kita cari dulu yang atas itu 20,85 ya. Sinilah. Kita coba di sinian kayak kesini. Itu kita tulis di parameternya itu 20,85. Oke, udah. Terus kan ini ada kayak garis gini ya, kita samain aja di sininya. Terus diminta itu 2578. Sini 2578. Oke, terus kita langsung aja pakai smart dimension ini biar ini harusnya bisa diturunin ya teman-teman. Bentar. Oke, bentar. Ini gini aja. Ini. Terus ininya ke sini deh. Nah, ini. Terus ditulis di sininya berapa tadi? 2085. Yang ini 2085. Oke, udah nyambung, kasih smart dimension. Oke. Terus ini ininya tadi 2578. Nah, oke, udah ketemu titik tengahnya di sini. Terus selanjutnya next step kita tarik ini, bikin ellipse-nya. Pakai ini, pakai strike slot. Dari titik sini langsung ke bawah sampai dia bener-bener lurus. Nah, ini dia udah, kalau udah ada tandanya kayak gitu langsung aja pencet terus tarik. Nah, dia diminta buat ininya 20. Jadi di sini dia 20. Terus ininya nanti 5. Oke. Terus ini kesininya pakai derajat. Jadi ambil titik tengah yang di sini, pakai smart dimension, terus ke sini, terus baru ditarik dengan derajat 5103. 51,03. Oke. Nah, sudah jadi teman-teman nomor 4. Jadi begitu untuk yang nomor 4. Oke teman-teman, ternyata kita dari titik sini aja udah bisa full depth. Sini ke sini. Oke.
Nah gitu ya. Nah terus kan butuh lingkaran di tengah itu dengan jari-jari 10. Oke, mantap. Sudah, yang bagian sini dia sudah semua. Nah sekarang kita fokus ke bagian segitiganya. Oke, pertama di sini kita trim karena dia diminta trim ya. Oke. Sebentar. Terus ini kita hapus aja. Oh, bentar. Ini sebenarnya harus kita trim. Oke, selanjutnya kita akan mengerjakan yang soal nomor 4. Jadi pertama-tama kita membutuhkan persegi di sini dengan ukuran 80 dikali 83. Jadi langsung aja kita pakai yang ini, corner rectangle. Bentar. Ini kita hapus dulu. Oke, kita pakai corner rectangle di sini. Aduh, mana sih? Ini tarik. Salah. Bentar. Oke. Nih. Nah, dengan ukuran 83 sama 83 sama maaf, ini 83 kesininya 68. Ini 83 sama 68. Terus ada persegi panjang dengan ukuran 12. Kesininya 12 dia. Aduh, salah. Jadi pasti dia menempel, guys. Kayak 12. Terus sama di sini juga 12. Ini 12. Oke. Terus ini kesininya 12 juga. Ini 12. Terus dia di trim di bagian situ, di trim. Oke, udah. Nah,
Terus karena dia segitiga, jadi kita pakai line di sini untuk menyatukan ini dan ini. Oke. Ini apa? Oke, bentar. Bentar guys, ada yang salah. Itu nanti dulu, bentar. Oh iya, benar-benar 12 kan. Nah, terus kan dia yang di sini tuh dari pojok sini sama pojok sini itu kan 150. Nah, berarti tinggal diukur aja. Ini ke sini itu 150. Terus ini 150. Oke. Udah semua udah. Terus lanjut yang ini dari atas ke bawah itu mentoknya 80. Atas bawah udah 8. Salah, bentar. Oke. Atas ke bawahnya 80. Nah, oke. Oke, udah. Terus ini segitiganya tinggal di kasih ini aja gini. Nah, udah. Oke. Terus kita mau buat yang di bagian dalam sini. Pertama kita ukur dulu yang 17,50 ini. Kita pakai center line. Center line. Terus pakai smart dimension, langsung aja ukur pakai berapa tadi, 17,50. terus next 4150. Tanda maaf, 4150. Ini ke ini 41,50. Oke, sip. Terus ini udah ketemu titik tengahnya di sini ya, langsung aja ditarik garis di sini, maksud ke sini. Oke. Nah, tapi salah karena tidak full define. Gimana caranya? Bentar. Dari atas, apa nih? Oke. Dari atas sini. Nah, oke, udah. Terus dari titik tengah itu ke bagian sini tuh dia 24. Ini ke sini 24. Kita pakai smart dimension, klik naikin, tulis 24. Oke. Maaf kalau penjelasan saya terlalu cepat ya teman-teman. Terus kita mau nyari titik tengahnya ini ya, buat mau bikin ini elips ini. Kan kita udah nyari 17,50 kan ke sini. Terus ini ke 24 ke sini. Berarti nanti dia tinggal tarik garis turun aja ke bawah gitu. Pakai center line. Kita pakai center line di sini. Terus ini langsung tarik garis aja dari 17,50 ini ke bawah. Oke. Sama kayak yang 24 juga gitu. Ini 24 tarik garis dari sini ke bawah.
Nah, oke, udah. Terus nextnya mau cari titik tengah ini. Caranya gimana? Caranya kita perlu tahu dulu yang ini, 34 atas ke bawah ke atasnya tuh dia 34. Oh bentar, ini dulu, ini dia 17, kita belum kasih itu guys. Jadi dia dari titik sini ke sinian lah, nah itu 17. Kalau dirasa belum akurat pakai smart dimension, terus tinggal ganti 17. Itu udah pas ya, udah 17. Nah udah kan, berarti ketemu nih 17 nya di sini nih yang di atas. Tinggal pakai center line aja, tinggal ditarik garis lagi dari 17 ini ke pojok dengan lurus. Oke, terus mau nyari titik yang ini tuh dia dari 17 ini ke sini ya, ke 34, tapi kita perlu 34 ini dulu. Caranya berarti kita dari sini aja, dari titik sini ke atas 34 lah, kita taruh di sini 34. Oke, udah. Terus kita bikin ininya dulu, elipsnya dulu, itu elips kita pakai ini ya guys, straight slot. Nah kita tarik titik ya dari sini 17 ini sampai kira-kira seginian, baru diginiin. Nah karena kan kita belum dapat ini kan ya, jadi biar kita dapat ini kita kasih dia ukurannya tuh 34. Nih ini 34 di sini. Nah gitu. Terus R-nya 7. R7. Nah gini ya. Nah kita kasih center line-nya deh di sini. Dari sini ke sini. Nah, itu. Bentar. Ini harusnya nggak usah sampai sini. Nah, udah gitu aja. Oke. Terus selanjutnya sampingnya juga begitu. Karena ini udah ada ya, jadi dia otomatis lah. Dari titik sini ke sini. Terus tinggal buka. Terus ini sama 34 juga, sama ini di 7. Nah tadi udah sama ya guys, nanti ini 34 juga ya, tuh. Oke, udah semua. Sekarang tinggal yang lingkarannya, itu lingkarannya 10 ya. Oh iya, kita belum kasih center line di sini. Kita kasih center line dulu. Nah, ini biar untuk menentukan titik buat lingkarannya. Sebentar. Harusnya dia under full define ya, harusnya, tapi coba bentar dulu. Ini kan 10. Mana ya, berarti maaf teman-teman, berarti ada yang salah.
harusnya dari titik sini ke titik sini itu dia bisa full define. Sebentar. Oke, sekarang kita lanjut aja nomor 5-nya dengan modul yang kayak gini. Jadi kita tarik dari sini, terus ke sini, terus bikin setengah lingkarannya. Terus turun sini, turun lagi, terus setengah lingkaran lagi, sampai di sini, terus ditarik sini, terus dinaikin ke atas. Terus smart dimensionnya 160, terus ininya 10, terus dari titik sini ke sininya, bentar, dari titik sini ke sini itu 30, ya kan, 30. Terus habis itu kesini sama sininya 20 sama 30. Ininya 20, ini kesininya 30, terus ininya 40. Bentar, nanti deh, bentar. Nah, terus ininya R-nya 20, terus R yang sini 15. Habis itu pakai ini buat bikin lingkarannya di daerah sini sama sini. Agak bisa ya guys. Yang bawah 5 ditaruh di sini. Ini 5-nya di sini. Nah itu mana tadi? Nah 5, terus
3 sini sama sini, terus habis itu 10 sini sama sini ke sininya 10. Kok nggak bisa ya? Yang ini dulu deh, ini sama ini 10, terus ini sama ini juga 10. Nggak bisa ya? Ini nah gitu 10. Oke. Terus ini oke, udah 10. Terus ini di bawahnya ini 40. Kok nggak bisa? Oke, terus dari titik sini ke bawah itu 125, titik ini ke bawah sini 125. Terus dari 10 ke bawah 100, 10 ke bawah itu 100. Terus habis itu yang R3, bener gak? Yang R5, yang R5 ke bawah 90, ya kan? Ya 90. Dah. Terus berarti tinggal yang ini. Ininya bentar, ininya belum data, ininya 40. Nah udah. Ini 30. Ini tetap ini 20. Nah, udah jadi, ini jadi hasil akhir dari full define-nya. Bentar. Oke, udah. Ini udah jadi hasil akhir dari full define-nya, teman-teman. Jadi ini yang nomor 5. Jadi teman-teman begitu aja modul praktikum CAD/CAM dari nomor 1 dan sampai nomor 5. Jadi semoga membantu teman-teman sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.